Ketemu lagi dengan Gen Film. Kali ini, Gen Film akan menceritakan sebuah film yang liris pada 2021, dengan judul film Outside the World. Kisah persahabatan serta perjuangan tentara manusia dan robot di medan perang di tahun 2036. Film ini menceritakan seorang tentara pilot drone yang bernama Harp, yang melanggar kode etik dan dia ditugaskan sebagai mata-mata pada misi berikutnya. Film yang disutradarai oleh Mikael Håfstam, dengan aktor utama Anthony Mackie. Bagaimana keseruan spoiler ini? Dan inilah alur cerita, Outside the World. Film ini disetting pada tahun 2036, di awal cerita diperlihatkan sebuah peperangan yang terjadi di perbatasan antara Amerika dan Rusia. Terlihat di sana robot-robot tempur buatan Amerika yang disebut DAM sedang bertempur bersama tentara lainnya, yang sedang bertempur dengan pasukan Krasny yang dipimpin oleh Viktor Koval. Terlihat seorang pilot drone, yang bernama Letnan Thomas Harp yang sedang mengadakan pengawasan di sana. Dua pasukan Amerika tertembak dalam pertempuran itu. Tak lama kemudian datang truk yang meluncur cepat, Letnan Harp meminta izin untuk menghancurkannya. Namun Sersan Miller melarangnya, dikarenakan terdapat dua anggotanya yang tertembak dan terjebak. Harp tetap meminta izin ke pusat untuk menghancurkannya, namun tetap ditolak. Dikarenakan posisi truk terlalu dekat dengan para anggotanya, Harp pun bersikeras menghancurkannya. Truk pun hancur beserta dua anggota yang terjebak di sana. Harp pun disidang militer atas tindakannya tersebut. Dan dia diputuskan untuk menjalankan pelatihannya di Camnetinium. Sesampainya di sana, dia menemui Kapten Leo yang merupakan atasannya di sana. Dia memasuki ruangan yang merupakan pengembangan robot tempur Amerika Serikat. Kapten Leo pun memberikan tugas pertama pada Harp, yakni mengantarkan vaksin. Ada wabah kolera yang sedang menyebar, dan dia harus mengantarkannya ke rumah sakit yang berjarak 200 km di luar markas. Kapten Leo menjelaskan pada Harp tentang siapa Viktor Koval. Ia pimpinan dari Krasny, dan Krasny menginginkan Ukraina bagian dari Rusia. Ia juga mengejar senjata nuklir yang disebut dengan Silo. Harp mengira kalau dia hanya ditugaskan menjaga markas karena ia belum mendapat pelatihan khusus sebagai agen lapangan. Pada saat itu Kapten Leo memperlihatkan dirinya kalau dirinya seorang robot biogenetik generasi keempat. Pada saat Harp hendak berangkat bertugas, Harp diberhentikan oleh anggota Sersan Miller dan langsung dipukulin. Miller berkata pada Harp jika anggotanya yang terbunuh masih berumur 19 tahun. Saat itu datang Kapten Leo, dan mereka langsung berangkat. Di tengah jalan terjadi kecelakaan truk pengangkut suplai makanan yang menutup jalan ke perkemahan dan ada musuh di sana. Leo menyuruh Harp mengambil posisi bersiaga. Di sisi lain robot DAM beserta pasukan lain mengambil posisi formasi bertahan untuk menghadang musuh. Mereka tidak sembarangan bertindak dikarenakan di sana terdapat rakyat sipil. Kapten Leo segera turun dan memerintahkan Sersan Miller menurunkan senjata anak buahnya. Leo menurunkan senjatanya dan bisa meredam keributan. Pada saat mereka akan pergi, mereka pun diserang oleh pasukan Krasny. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Harp yang belum pernah merasakan perang secara langsung seperti tak mampu melakukan apapun. Akhirnya dia baru sadar setelah diteriaki oleh Kapten Leo. Dan mereka memutuskan mengantar vaksin dengan berjalan kaki. Sampailah Kapten Leo bersama Harp ke perkemahan DAM, di mana vaksin tersebut harus diantar. Di sana mereka menuju rumah sakit dan banyak orang-orang yang dirawat. Pada saat Leo menyerahkan vaksin pada seorang dokter, Leo ditembak oleh seorang sniper.
Namun tembakannya mengenai seorang perawat yang sedang lewat. Dia mengulangi dengan menembak Harp, namun Leo berhasil menembak sniper terlebih dahulu. Kapten Leo menanyai si sniper tentang Vektor Koval, namun tak ada jawaban. Akhirnya Leo dan Harp meninggalkan sniper yang sekarat itu. Saat di perjalanan terdapat perselisihan antara Harp dan Leo, tetapi harus patuh kepada Leo dikarenakan atasannya. Tak lama kemudian, sampailah mereka di panti asuhan yang terdapat anak-anak bermain di sana. Kemudian datanglah Sofia dan mengajak mereka ke ruangannya. You finally found a friend. Leo bertanya kepada Sofia tentang informasi Vektor Koval. Sofia berkata kalau dibutuhkan kode khusus untuk mengaktifkan silo. Dan Koval hampir berhasil mendapatkan kode tersebut. Kode itu berada di sebuah brankas yang sedang dikejar oleh Koval. Lalu Leo bertanya kembali pada Sofia, siapa yang tahu keberadaan brankas tersebut? Sofia lalu menjawab Farek Oslat, seorang penjual senjata gelap. Dan Leo meminta Sofia mengantar ke tempat Farek Oslat berada. Singkat cerita, Leo, Harp dan Sofia menuju sebuah pasar. Terlihat di sana seseorang anak buah dari Oslat. Leo pun bertanya pada orang tersebut. Dia pun menjawab kalau Oslat tidak ada. Namun Leo langsung mendorong orang tersebut dan terlihat Oslat berada di sana. Leo menghajar satu persatu anak buah Oslat yang ada di sana. Oslat berusaha kabur, tapi berhasil dicegat oleh Leo. Leo langsung bertanya pada Oslat, di mana letak brankas tersebut, dan Oslat berkata berada di posisi Dnipro Indesemin. Sofia langsung membunuh Oslat, dan mereka menuju lokasi yang diinformasikan. Sesampainya di sana, Leo meminta tolong pada Harp untuk mencabut sebuah alat yang terdapat di punggungnya. Ia berkata kalau Rusia mempunyai alat pelacak di tempat tersebut. Harp memberikan alat tersebut pada Leo sesaat setelah ia mencabutnya. Mereka berdua mulai menerobos gedung bank yang dituju. Saat di dalam, Leo menyuruh Harp menghubungi Eket jika Koval berada di sini. Sementara Leo terus menerobos ke dalam. Leo menyuruh Harp membebaskan para sandera yang berada di dalam gedung, namun Harp terus-menerus diserang pasukan Kresny. Sementara Leo membantai satu persatu pasukan Kresny, lalu datanglah sebuah robot. Leo berhasil melumpuhkan sang robot dengan senjata pelempar granat. Kemudian Leo menyuruh Harp terus menghubungi Eket sementara Leo terus mengejar Koval. Harp menginformasikan posisinya pada Eket sehingga Eket mengirim bantunya ke sana. Sedangkan Leo terus menghajar robot-robot Kresny. Harp sendiri sibuk mengeluarkan penduduk sipil agar mereka selamat. Lalu datanglah bantuan robot dam Amerika untuk membantu Harp. Ternyata pasukan Kresny masih menyandra beberapa orang sipil dan menyuruh Harp menurunkan senjatanya. Tiba-tiba sebuah robot dam mendeteksi sebuah kesempatan untuk menembak pasukan yang menyandra orang sipil, dan robot pun menembaknya. Pertempuran pun tidak dapat dielakkan di antara kekubu tersebut. Banyak warga sipil menjadi korban pada pertempuran tersebut. Harp pun masih menyelamatkan warga sipil yang tersisa di sana. Pada saat Harp menelepon Eket, Eket memerintahkan Harp meninggalkan tempat di sana karena tempat tersebut akan segera dihancurkan melalui drone penghancur. Tetapi Harp melaporkan jika Leo dan warga sipil masih di sana. Eket pun berkata jika mereka cuma kolateral. Setelah pengejaran cukup sengit, Leo berhasil mendapatkan kotak itu. Dan drone kiriman Eket pun mendekati sasaran tembaknya. Akhirnya tempat tersebut berhasil hancurkan. Eket pun mengira dia berhasil menghancurkan Koval.
Di tengah perjalanan Leo berkata pada Harp, akhirnya kamu melihat perbuatanmu secara langsung. Harp kemudian bertanya pada Leo, apa sebenarnya rencana Leo dengan memanfaatkan Harp? Ternyata perangkat yang dicabut oleh Harp dari tubuh Leo adalah perangkat gagal aman. Sehingga Eket mengira Leo juga mati. Tiba-tiba Harp terbangun di tempat Sofia dengan tangan terikat. Di markas Sofia, Harp baru sadar jika Leo memanfaatkan dirinya. Dan sebenarnya Leo berjuang untuk para pemberontak. Sementara di tempat lain, Leo sendirian mendatangi markas Viktor Koval. Dia bertanya letak hulu ledak nuklir tersebut. Sofia sendiri menjelaskan kepada Harp jika Leo sendiri adalah musuh militer Amerika. Mereka yang merasionasikan sendiri perang ini, karena perang ini agenda mereka. Harp membantah perkataan Sofia, namun Sofia terus menjelaskannya, sehingga Harp teringat pada kilasan-kilasan masa lalunya. Leo dan Viktor Koval masing-masing bertanya akan tujuan dan kegunaan nuklir tersebut, dikarenakan keduanya tak menemukan titik terang. Akhirnya Viktor Koval beserta anak buahnya dibantai oleh Leo. Dengan skill yang dimilikinya, Leo menembak satu persatu anak buah Koval dan Viktor Koval terbunuh. Leo pun berhasil mengetahui tempat hulu ledak nuklir tersebut tersimpan. Masih di tempat Sofia, Harp tampak putus asa dan Harp dibiarkan pulang ke markasnya oleh Sofia. Di markasnya Harp ditemui oleh Eket dan Sersan Miller, dan Harp berkata jika Leo masih hidup. Dia juga mengaku jika ia yang mencabut perangkat gagal aman dari tubuh Leo sehingga ia tidak terlacak lagi. Leo juga menipu Kresny dan para penentang. Tujuan mereka sama yakni nuklir daratan Amerika. Leo yang memutuskan. Selanjutnya, Harp menelepon Bella untuk melacak keberadaan Leo. Bella melacak menggunakan mobil yang dipakai Leo. Harp menyuruh agar terus mengikutinya. Harp memutuskan dirinya yang akan mengejar Leo. Harp meminta izin pada Eket agar ia melakukan hal yang benar. Bella terus mengikuti Leo sampai di sebuah tempat sinyalnya hilang. Dan ia mengirim kode terakhir di mana posisi Leo pada Harp. Dan akhirnya Harp pun menemukan lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, Harp melihat pasukan yang mati di sana. Eket menghubungi Harp, jika drone sudah bersiaga tinggal menunggu konfirmasi dari Harp untuk melancarkan serangan. Sementara itu Leo terlihat mengaktifkan peluncuran nuklir, dan ia bergerak tempat nuklir itu berada. Sesaat ia hendak mengaktifkan nuklir, ia curiga akan kedatangan seseorang. Leo berusaha mencegat Harp dengan cara menekan lehernya pada dinding. Harp berusaha melawan dengan menembak Leo. Namun sayang kekuatannya tak sebanding dengan Leo, sehingga Harp pun pingsan. Dan misil nuklir pun mulai diaktifkan oleh Leo, waktu peluncuran menunjukkan 5 menit. Tak lama dari itu Harp terbangun. Ia menembaki Leo dengan senjatanya dan berhasil membuat Leo sekarat. Lalu ia bertanya pada Leo, bagaimana menonaktifkan bom nuklir tersebut. Leo berkata kalau dia harus menghancurkan sang monster tersebut yakni Amerika Serikat. Amerika Serikat pun harus mengerti jika perang ini harus berakhir. Akhirnya, Harp mengkonfirmasi pada Eket, dengan target serangan. Eket pun memerintahkan Harp meninggal tempat tersebut. Harp meninggal tempat tersebut dengan waktu tersisa 3 detik. Misi pun diluncurkan dari sebuah drone, tempat itu hancur. Akhirnya film selesai dengan Harp selamat dan kembali ke markas. Sekian dulu alur cerita dari Gen Film. Bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombolnya, agar kami tetap semangat berkarya.